Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifun Hamud, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sarawak, angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai list. Ya, list itu adalah suatu kumpulan data atau variabel untuk menyimpan item dalam suatu variabel. List adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Ini list dibuat menggunakan tanda kurung siku. Seperti ini contohnya. Ini adalah list. Ini harus kita praktekkan saja. Kita langsung praktekkan. Ketika kita print, maka akan muncul apel dan cherry. Kita langsung saja. Nah, seperti ini. Ini adalah list kumpulan item dalam suatu variabel. Dalam variabel list. List item diurutkan dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat, bisa nilai sama atau diurut. List item di indeks pertama memiliki indeks 0, seperti ini apel memiliki indeks 0 dan seterusnya. List 1 dan 2. Ini list juga bisa diorder. Ketika kami mengatakan bahwa list diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Jika Anda menambahkan item baru ke dalam list, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Selanjutnya changeable. List juga dapat diubah. Artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam list setelah dibuat. Kemudian juga ada duplikat. Ketika list di indeks, list dapat memiliki item dengan nilai yang sama, seperti misalnya indeks 1 dan indeks 2, indeks 3 memiliki nilai yang sama, seperti ini. Ini kita coba saja run lagi. Nah, seperti ini, dia akan terprint dan memiliki 2 item dengan nilai yang sama, namun indeks yang berbeda. Selanjutnya, panjang list length. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki dalam suatu list, kita dapat menggunakan fungsi len. Langsung saja kita praktikkan seperti ini. Di kodenya. Ini adalah panjangnya karena 3. Dia hitungannya bukan hitungan indeks, namun hitungan jumlah item yang ada dalam sebuah variabel itu. Dalam ini print len, kemudian si variabel list yang kita tunjukkan panjangnya. Selanjutnya ada list item tipe data. Item list dapat berupa tipe data apapun, bisa string, integer, dan boolean. Seperti ini, kita coba saja. Nah, seperti ini. Untuk list 1 dia nilainya string, list 2 nilainya variabel integer, list 3 nilainya boolean. List juga dapat berisi tipe data yang berbeda, tidak harus dengan tipe data yang sama. Seperti ini misalnya, ada listnya tipe string, variabel integer, boolean, string lagi, integer lagi, dan string lagi. Kemudian ada tipe. Dari sudut pandang Python, list didaftarkan sebagai objek dengan tipe data list. Dia memiliki kelas list. Mungkin langsung saja kita praktikkan apa tipe data list ini. Maka ini akan menampilkan kelas list. Nah, tuh. Jadi list itu masuk dalam suatu variabel dengan tipe list. Selanjutnya ada list constructor. Kemungkinan juga untuk menggunakan constructor list saat membuat daftar baru, list baru. Menggunakan list constructor untuk membuat daftar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada Python collection array. Nah, ini ada 4 tipe kumpulan data dengan bahasa pemrograman Python. Ada list, tuple, set, dictionary. Selanjutnya kita akan bahas mengenai akses list item.
sini akses item, kita bisa mengakses nilai item dalam list menggunakan indeks. Seperti ini misalnya, kita ingin mengetahui item indeks ke 1 dari list, dan ketika kita run akan muncul banana, karena banana merupakan indeks 1. Seperti ini. Jika kita mau bagi indeks 2 atau 0, dia akan muncul apple kalau 0. Seperti itu. Jadi ini sesuai indeks yang saya katakan sebelumnya. Selanjutnya ada negative indexing. Ini negative indexing, dia hitungannya dari belakang. Maka ini adalah indeks 1, indeks min 1, min 2, min 3. Kita langsung coba saja seperti ini. Min 1 itu cherry, bukan hitungan dari negatif, maka dari belakang. Selanjutnya ada range of index. Ini range of index, kita menentukan tentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri tentang tersebut. Saat menentukan tentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Mungkin langsung coba saja. Maka ini akan print cherry, orange, kiwi, melon. Ya, kiwi. Dia akan mulai pada indeks kedua sesuai ini. Ini adalah awal mulai indeksnya. Kemudian dia akan berhenti pada indeks berapa? Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka melon akan di print. Maka ini merupakan indeks yang tidak akan dibaca sampai seterusnya. Dan 2 mulai indeks yang akan dibaca sampai seterusnya. Ini akan menjadi sebuah list yang baru. Mungkin range of list, range index. Selanjutnya di catatan sini pencarian akan dimulai pada indeks 2 seperti sebelumnya dan berakhir pada indeks 5 tidak termasuk. Indeks 5 tidak akan termasuk dan seterusnya. Di sini juga indeks pertama seperti sebelumnya adalah 0. Dia selalu dimulai dari 0. Dan juga kita mengabaikan nilai awal tentang akan dimulai pada hari item pertama. Misalnya kita sini, kita contoh, kita tidak menuliskan awalannya, maka dia akan mulai dari pertama dan berakhir dari 4. Dan sebaliknya juga, jika kita tidak menulis akhirnya, dia akan baca dari indeks kedua sampai akhir, sampai indeks terakhir. Jika kita tidak menulis akhir dari range-nya, ya. Selanjutnya ada range of negative index. Sini seperti katakan sebelumnya, kalau indeks negatif dia mulai dari belakang, maka di sini akan misalnya min 4, di sini min 1, 2, 3, 4, maka ini 4 akan dibaca dan akan berhenti di min 1, Pak. Seperti ini. Min 1 akan dibaca. Maka yang adalah orange, kiwi, melon seperti ini. Jika kita mengubahnya jadi min 2, maka ini akan dibaca yang orange dan kiwi. Masuk itu orang. Seperti ini sih kan. Dia kalau indeks negatif dia hitungannya selalu dari belakang. Ini juga bisa dikondisikan dengan if. Selanjutnya kita membahas change list items. Di sini kita mengubah nilai dari item list. Misalnya sini kita mempunyai list apel dan cherry dan kita ingin mengubah indeks ke 1 dengan nilai current. Maka kita tinggal menggunakan pro. Jadi seperti ini. This list indeks berapa dan kita mengubah jadi apa. Oke, langsung contohkan saja. Seperti ini. Dia akan berubah. Yang awalnya adalah apel dan cherry, namun kita sudah mengubah indeks 1 menjadi nilai current. Selanjutnya change mengubah tentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat tentang nomor indeks tempat Anda ingin masukkan nilai baru. Di sini kita akan mengubah nilai pisang, banana, cherry with values black currant dan watermelon. Mungkin langsung coba saja.
Ini kita seperti yang tadi soal range indeks 1 dan 2, indeks 1 sampai 3, dimana 3 tidak terbaca, hanya indeks 1 dan 2, kita ingin ubahnya jadi blackcurrant dan watermelon, dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai change the second value by replacing with two values, atau mengubah nilai kedua dengan gantian dengan mengubah nilai baru. Ini mungkin sama dengan tes sebelumnya, langsung contoh saja. Nah, sama. Tapi sini kita menambahkan lagi suatu item dan list. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kita mengubah nilai kedua dan ketiga dengan gantinya dengan satu nilai. Jadi kita mengubah nilai 1 dan 3, 1 dan 2, kita jadikan dia sebuah satu nilai. Ini juga dapat mengurangi item dalam list. Nah, seperti ini. Balian cherry ini merupakan adalah watermelon. Selanjutnya ada insert item. Sini kita mengisikan item dalam list baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada. Kita bisa menggunakan insert. Metode ini mengisikan item pada indeks yang ditentukan. Langsung kita contohkan sini. Sini kita punya list apel yang cherry dan akan metode insert, this list insert. Di sini juga sebagai indeksnya dimana kita akan masukkan, dan ini nilai itemnya. Namun kita akan tulis apel dan watermelon cherry. Di sini watermelon sebagai indeks kedua. Selanjutnya kita akan bahas at least item. Di sini append items, kita menambahkan item ke akhir daftar menggunakan metode append. Di sini kita menambahkan item dalam sebuah list. Langsung contoh saja. Ketika kita ingin menambahkan sebuah item dalam sebuah list, kita bisa menggunakan metode append setelah menuliskan variable listnya. Dan setelah menuliskan variable metode append, kita masukkan item yang kita masukkan. Misalnya orange, maka kan masuk orange. Kita mungkin bisa menambahkan lebih dari satu item. Misalnya kita koma. Misalnya keterangan ini akan menambahkan 2 item lagi. Oh, maaf, kalau append hanya bisa menambahkan 1 item saja. Selanjutnya ada insert item. Seperti ini kita bahas insert. Selanjutnya extend list. Kita menambahkan elemen dari daftar dari list lain ke list saat ini gunakan extend. Metode ini metode extend. Di sini kita ingin gabungkan list tropical dan list this list. Kita bisa menggunakan extend tropical list. Dalam bahasan ini kita punya list this list dan tropical. Di sini this list extend. Kemudian kita masukkan list baru, kita gabungkan dengan list apa? Kita tinggal masukkan list dari tropical, maka akan tergabung seperti ini. Maka yang pertama dibaca itu indeksnya tetap dari this list, kemudian dilanjutkan oleh list tropical. Selanjutnya add any trouble, tambahkan sama trouble. Sini kita metode ini tidak harus menambahkan list, Anda dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, tuple, set, dictionary dan lain-lainnya. Misalnya sini kita menambahkan tuple dan list. Pokok ini extend, kita bisa menggabungkan 2 variabel kumpulan data. Walaupun di sini ada tuple dan sini ada list. Seperti ini. Dia tidak hanya pada list saja. Dia extend ini metode untuk menggabungkan kumpulan data. Selanjutnya ada remove list item. Sini ada remove list item, remove specified item, lebih spesifik.
Sini kita bisa menghapus item dalam sebuah list. Misalnya sini kita tinggal menggunakan metode remove banana, maka akan dihapus banana. Dia cukup simpel untuk remove. Jika di sini ada dua item yang sama banana, maka dia akan menghapus item yang pertama kali dengan indeks terkecil. Selanjutnya ada remove specified index dengan indeks. Kita menggunakan metode pop. Sini kita misal ingin menghapus indeks ke 1, maka kita tinggal di list pop 1, maka dia akan menghapus item dengan indeks 1. Ketika kita tidak menuliskan indeksnya, dia akan menghapus item terakhir dari indeksnya, maka di sini akan menghapus cherry. Seperti ini. Selanjutnya ada del keyword. Kata del kunci yang menghapus indeks yang ditentukan. Ini menghapus item pertama, contohkan saja. Seperti ini. Del dia menghapus indeks yang pertama. 0 sini menghapus indeks 0, maka dia akan menghapus apel. Ini juga del dapat menghapus daftar sepenuhnya. Saya sini kita del list tanpa menuliskan indeksnya. Dia akan menghapus semua list yang ada, item dalam list. Tapi list ini tetap ada. Ini salah, dia sudah hapusnya. Maksudnya ini sudah menghapus list sepenuhnya. Kita ingin menghapus sebuah list del. Selanjutnya ada clear the list. Clear ini mengosongkan daftar file yang masih ada tapi tiada isinya. Listnya masih ada, maksudnya ini listnya masih ada. Yang ini sama sekali listnya masih ada namun itemnya tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan metode clear. Ini ya, listnya masih tetap ada namun itemnya tidak ada. Selanjutnya ada loop list. Di sini loop drop list. Kita akan print nilai listnya menggunakan looping. Kita akan mencetak semua item dalam list satu persatu. Contoh saja. Seperti ini. Kita akan printnya. For x in this list, maksudnya ini x ini indeksnya. Dia akan mulai dari 0, indeks 0, 1 sesuai dengan loopingan. Selanjutnya kita dapat loop drop index number. Kita juga dapat mengisi item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Gunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Contohnya cetak semua item dengan mengacu pada nomor indeks. Sini. Sini for in range. Seperti ini, apel bangun cherry. Iterable yang dibuat pada contoh di atas adalah 0, 1, dan 2. Yang ini, contoh 0, 1, dan 2. 0, 1, 2. Using, sini kita menggunakan using while loop. Sini kita mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan lens fungsi untuk menentukan panjang list, lalu memulai dari 0 dan ulangi item daftar list dengan mengacu pada indeksnya. Untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi, kita harus menambahkan increment. Sebelumnya menambah increment kalau menggunakan while. Sini kita langsung contoh saja. Seperti ini. Karena len listnya pasti 3, panjang listnya ada 3 item. Kemudian kita buat inisialisasi 0, maka sini nilai 0. Kita looping ke 0 lebih kecil dari 3, maka dia akan print list indeks ke 0. I tadi, karena I masih 0, akan print apel dengan 1 bertambah jadi 1 sekarang nilainya dan seterusnya. Selanjutnya ada looping using list comprehension. Sini pemenang list menawarkan sinteks terpendek untuk mengulang daftar.
Nah, sini kita bisa berikan tangan pendek untuk for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Nah, sini print X for X in list. Ini mungkin singkat. Ini singkat lagi untuk groupingan list. Nanti kita mencetak semua nilai list. Selanjutnya adalah list compression. Di sini pemahaman list menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Contoh, berdasarkan daftar buah-buahan, Anda ingin daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar list, Anda harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat dalamnya. Kita bisa menggunakan if untuk membuat sebuah new list. Nah, seperti ini. Kita ingin mendapatkan yang ada huruf A-nya saja. Ketika if A in X, ini for X in for each, X ini sebagai item dalam for each. Ketika apel ada A-nya, dia akan ditambahkan ke dalam sebuah list baru dengan variable new list. Selanjutnya looping lagi sampai selesai dengan syarat ketika ada A-nya, A dalam item tersebut, dia akan ditambahkan kepada list baru yaitu new list. Ini juga sama dengan berbeda sesuai tadi yang sintaksnya lebih sederhana lagi. Di sini pemahaman list Anda harus menggunakan semua itu hanya dengan satu baris kode. Ini dulu singkatnya. Dengan sintaksnya sini new list expressionnya for item interval if conditional. Tiga nilai itu. Selanjutnya kondisi seperti filter hanya menerima item yang bernilai true saja. Di sini hanya akan menambahkan nilai yang true saja. Sini juga dia akan menambahkan item yang bukan nilai apel saja. Nah, karena ini menggunakan tanda sambungan. Di sini kondisi if X tidak sama dengan apel akan kembali true untuk semua elemen selain apel. Buat daftar baru isi semua buah kecuali apel. Di sini kita buat kondisi semua list baru kecuali apel. Ini mungkin yang sebelumnya tadi untuk loopingan kita menggunakan tanpa kondisi if, dia akan beri nilai semua. Di sini dapat iterable, dapat diubah berupa objek apapun yang dapat diubah seperti list, tuple, set dan lain-lainnya. Seperti katakan sebelumnya, metode ini mungkin bisa digunakan pada semua variabel dengan tipe kumpulan data. Ini contoh yang sama juga, namun dengan cara berbeda, yang berbeda. Misalnya ini new list X for X in range 10 if X lebih dari 5. Ini akan buat list dengan dalamnya adalah sebuah nilai dari loopingan dengan kondisi X lebih kecil dari 5. Sesuai expression, di sini expression adalah item saat ini dalam iterasi namun juga merupakan hasilnya yang dapat Anda manipulasi sebelum berakhir daftar seperti item list di daftar baru. Contohnya new list. Sini kita bernilai dalam daftar baru menjadi huruf besar. Semua kita ubah, kita apel menjadi huruf besar. Nah, seperti ini, apel, banana, cherry, seperti itu. Kita dapat menggunakan metode apel. Kita dapat mengatur hasilnya sesuai keinginan kita. Saya kita semua ini daftar baru menjadi halo.
Jadi ini akan menjadi baru dengan panjang semua list sesuai dengan indeks. Selanjutnya kita juga dapat berisi kondisi bukan seperti filter, namun juga bagi cara untuk memanipulasi hasil. Contoh, misalnya kita membalikan orange dan bukan pisang. Orange sudah bukan. Nah, seperti ini. Kita mengubahnya. Sini punya xfx sama dengan banana, s orange, for x in red fruits. Ungkapan pada cat di atas, kembalikan barang jika bukan pisang. Jika pisang, kembalikan jeruk. Kita mengubahnya dengan manipulasi data. Selanjutnya ada shortlist. Sini ada shortlist, urutan daftar secara alphanumerik. Objek daftar memiliki sort metode yang akan dimulaikan daftar secara alphanumerik naik secara default. Sini kita urutkan daftar berdasarkan abjad. Nah, si sort untuk mengurutkan daftar berdasarkan abjad. Kita gunakan metode sort, dia akan mengurutkan database sesuai abjad. Selanjutnya ada, kalau kita menggunakan list itemnya adalah integer, dia akan mengurutkan berdasarkan angka kecil. Selanjutnya sort descending ini mengurutkan dari terbesar dari alfabet dengan yang dari Z ke A. Kalau menggunakan sort descending dengan kondisi reverse sama dengan true. Sama juga untuk integer. Selanjutnya ada customize sort function. Kita dapat menginstruksikan fungsi sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key function dan function. Fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan list angka terendah terlebih dahulu. Urutan daftar berdasarkan beberapa dekat seberapa angkanya dengan 50. Sini kita coba saja. List 50, 65, 23. Ini mengurutkan berdasarkan yang paling dekat dengan 50. 50 pasti dekat, 65 juga lebih dekat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah case insentive sort. Secara default sort, metode ini huruf besar kecil sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Di sini huruf kapital akan diurutkan sebelum huruf kecil. Mungkin kita coba saja. Maka ini akan orange pertama. Sorry. IQ pertama panggil huruf kapital dari K kemudian O. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama saat mengurutkan daftar. Jadi kita dapat menginginkan fungsi perurutan yang tidak buka huruf besar kecil menggunakan string lower. Kita akan mengubahnya. Sebelum kita sort, kita akan menggunakan list lower. Contohnya ini misalnya kita menjadikan semua jadi huruf kecil, maka urutannya akan tetap sesuai abjad. Di sini juga ada reverse order, urutan terbalik. Di sini kita membalik urutan list apapun alfabetnya. Metode ini reverse, membalik urutan elemen saat ini. Contohnya, membalik urutan daftar. Kita reverse, maka dia akan mulai dari cherry, kiwi, orange, banana. Mungkin untuk sort list. Selanjutnya kita akan bahas mengenai copy list. Copy list dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sampai list 1. Karena list 2 hanya menjadi referensi ke list 1 dan perubahan yang dilakukan di list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan, salah satu caranya dengan menggunakan metode daftar bawaan yaitu copy. Di sini misalnya kita membuat list. Di sini tinggal kita ingin buat 2 list, dan list pertama list 1 dan ini cherry, dan list kedua my list kita ingin copy dari list seperti ini.
dia akan MyList akan copy dari item list this list. Selanjutnya cara untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan bawaan list. Buat salin daftar dengan list metode. Nah, di sini list kita mengambilnya menjadi MyList. Selain list this list. Ini adalah seperti casting, kita casting. Selanjutnya kita menggunakan join list, bergabung dengan dua daftar atau join to list. Sini ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara adalah dengan menggunakan tanda operator tambah. Sini kita akan list 1 ABC, list 2 1, 2, 3. Kita ingin menggabungkannya, kita akan di variable list baru list 3 sama dengan list 1 tambah list 2. Maka hasilnya adalah ABC 1, 2, 3. Dia akan baca dari list pertama dan kedua, indeksnya mulai dari list yang diawali. Selanjutnya juga ada cara lain untuk menggabungkan dua daftar dengan menambahkan semua item dari daftar kedua ke daftar satu. Kita bisa menggunakan loopingan. Di sini list 1 for X in list 2, list 1 open X. Misalnya X ini item dalam list 2, yang pertama list 1, kita append ke dalam list 1. Kita tambah, kemudian indeks selanjutnya di item 2, list 2 tuh, list 2 dia akan append ke dalam list 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada kita bisa menggunakan extend juga. Ini tujuan adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Ini kita menggabungkan list, dua list tanpa menambahkan variable list baru. Nah, seperti ini. Kita extend list 2 ke dalam list 1. Selanjutnya ada list method. Di sini ada append, here, copy, count seperti yang kita bahas sebelumnya. Mungkin saja pembahasan mengenai list. Selanjutnya kita akan membahas mengenai function, Python function. Function ini adalah fungsi untuk fungsi Python ini adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Ini fungsi akan berjalan ketika hanya dipanggil. Anda dapat merumuskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengabaikan data sebagai hasilnya. Kalau kita membuat fungsi, in Python fungsi didefinisikan menggunakan keyword def. Di sini def untuk mengdefinisikan, kemudian nama fungsinya. Di sini kita punya fungsi my function dan print hello from a function. Di sini kita memanggil fungsi calling of function. Untuk call function kita bisa menggunakan nama fungsinya. Ikuti dengan tanda kurung seperti ini. Ini nama fungsi, ini fungsinya, ini adalah isi fungsinya, dan ini adalah nama fungsinya. Tinggal tuliskan my function dan dia akan dipanggil hello from my function. Selanjutnya argumen. Informasi dapat dituliskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen bukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut yang memiliki fungsi dengan satu argumen. Saat fungsi dipanggil, kita menuliskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Dan contohnya sini. Di sini kita punya function, di sini fname. Ketika kita mengubah dalam kurung sini nama functionnya dengan Emil, dia akan mengganti juga otomatis akan mengganti pada rumus definisi functionnya di sini fname. Ketika kita menulis Emil di sini akan berubah Emil seperti ini. My function Emil. Dia akan print cetak Emil freshness. Dia akan mengganti yang ini. Dan ketika menulis Tobias, dia akan mengganti Tobias dan seterusnya. Di sini argumen seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Selanjutnya kita bahas parameter atau argumen.
Di sini istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, informasi yang disusun ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang cantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Misalnya, number of function argument shall be false, suatu fungsi yang harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya jika fungsi Anda harapkan 2 argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya sini, fungsi mengharapkan 2 argumen dan dapat 2 argumen. Di sini kita punya argumen fname dan lname. Di sini akan mengisi fname dan sini akan lname. Ketika kita panggil fungsinya dengan menggunakan argumen emil dan refness, dia akan memprint emil refness. Jika mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, Anda akan mendapatkan pesan kesalahan. Seperti ini, jika hanya menggunakan 1 argumen, dia akan error. Sini argumen arbitrary arguments args. Jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, Anda tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam fungsi. Dengan cara ini fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya sini, jika jumlah argumen tidak diketahui, tambahkan A bintang sebelum nama parameter. Contohnya seperti di sini ada fungsi my function, si kids, the youngest child is kids. Kids 2, di sini maka kids 2. Nah, di sini jika kita menggunakan kids 2, dia akan memprint dengan index kedua. Kalau kita mengetahui parameternya. Di sini argumen sebenarnya sering disingkat di Axon Python. Keyword arguments. Anda juga dapat mengirim argumen dengan syntax key atau dengan value. Dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Langsung coba saja. Di sini my function child 3, child 2, child 1. Kita pakai range yang child is 3. Di sini child 1 dan Emil, child 2 sama Tobias, child 3 sama Linus. Dia akan membaca child 3 saja. Karena kita sumber definisi. Di sini komponen argumen kata kunci sering disingkat menjadi quarks dalam komunikasi Python. Ability keyword arguments quarks. Jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi Anda, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya, jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan tanda ganda bintang sebelum nama parameter. Seperti ini. Dan bintang 2 untuk mengetahui parameter. Selanjutnya ada dynamic equation. Ada nilai parameter bawaan. Default parameter value. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai tersebut. Akan menggunakan nilai default. Sini contoh. Nah, jika kita tidak menggunakan argumen, fungsi argumen dia akan menggunakan argumen default. Yang dimana argumen defaultnya itu adalah seperti ini, sesuai fungsinya. Selanjutnya ada passing a list and argument, melewati daftar sebagai argumen. Anda dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, sering angka daftar, a list, directory, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya jika Anda menggunakan list sebagai argumen, ini akan menjadi list ketika mencapai fungsi. Sini misalkan def function food for x input print x, fruits atau dan kita my function fruits. Ini adalah fungsi untuk mencetak semua isi item dari list. Selanjutnya ada return values, mengembalikan nilai. Di sini untuk membiarkan suatu fungsi membalikkan nilai gunakan kata return statement. Di sini def my function x. Sini return
5 kali X. Sini kita misalkan mengisi argumen 3 untuk my function ini, kita return 5 kali 3, maka nilainya akan bernilai 15. Seperti ini. Kita akan kembalikan sebuah nilai. Selanjutnya ada the pass statement. Fungsi yang definisi tidak boleh kosong, tetapi jika kenal true, kita dapat memiliki fungsi definisi tanpa konten. Masukkan pass pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, jika kita ingin berfungsi namun kosong, kita bisa menggunakan pernyataan pass. Jika tidak, kita akan error. Selanjutnya pengulangan. Kita juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah mengulang data untuk mencapai hasil. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori daya prosesor dalam jumlah berlebih. Namun jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pengumpulan yang sangat efisien dan elegan secara gratis. Dalam contoh ini, tree recursion adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri, recurse. Kami menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang 1 setiap kali kami melakukan pengulangan recurse. Rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika kondisi 0. Bagi pengembang baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerja. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Contohnya, misalnya sini kita mempunyai sampel recursion example. Nah, seperti ini. Fungsi rekursi ketika k lebih besar dari 0, dia akan result akan print k dan nambah dengan recursion di mana k kurang 1. Saya kita mengikuti 6. Kita menggunakan fungsi dengan argumen 6 di sini. 6 lebih besar dari 0, resultnya dengan 6 sama dengan fungsi dengan k kurang 1. Sini 6 kurang 1 5, print resultnya lagi. Ini akan terus melakukan seperti looping. Dengan ini seperti direct. Mungkin saja pembahasan mengenai Python function. Selanjutnya kita akan bahas mungkin contoh function. Misalnya kita punya def fungsi, kita mungkin buat fungsi tambahan, fungsi tambah. Di sini misalnya a dengan argumen ab. Jika mempunyai print di sini misalnya sini kita punya a, sini akan tambah AB dengan sini hasilnya yaitu A tambah B. Kita manggilnya bisa tambah argumennya, misalnya kita ingin 5 tambah 7, 5,7 dan run. Nah, seperti 5 tambah 7 ini fungsinya. Dan sini lagi tambah 7,8, dia akan menambahkan 7 dan 8. Kita juga bisa menggunakan kali. Selain fungsi ini kita bisa bikin lagi fungsi kali, def kalian. Sini kita tinggal mengubah jadi kali. Ini untuk perkalian, kita bisa panggilnya lagi perkalian dengan argumen misalnya 3 kali teran. Nah, seperti ini.
Mungkin saya contoh kasus pada C sederhana, tentang tambah kalian. Sekian video dari saya mengenai pembahasan Python, list, dan function dan contoh function. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.